Jujur, kadang saya ngerasa gila sendiri ngeliat fenomena zaman sekarang. Gini loh, bayangin ada orang yang baru putus cinta. Yang mana itu wajar banget kan? Terus dia sedih selama 2 minggu, dan tiba-tiba dengan pedenya ngeklaim kalau dia depresi secara klinis. Kita hidup di era di mana kita tuh ngomongin kesehatan mental jauh lebih sering dari sebelum-sebelumnya. Tapi ironisnya, kita justru makin gak paham apa itu kesehatan mental yang sebenarnya. Kita telan mentah-mentah info dangkal dari media sosial, terus nyampur adukin duka manusiawi yang normal banget sama gangguan klinis yang serius. Kebanyakan orang mikir, oh, kalau kita tahu istilah-istilah psikologi keren, atau kalau kita selalu mikir positif secara membabi buta, masalah selesai. Tapi anehnya, semakin keras orang-orang nge-labelin diri mereka pakai istilah-istilah itu, fondasi mental mereka malah makin rapuh. Solusi-solusi instan yang selama ini kita suapin ke diri kita sendiri itu, sebenarnya sangat gak lengkap dan jujur aja menyesatkan. Halo semua, selamat datang di Fantasi Positif. Mari kita gali hal ini lebih dalam lagi. Kenapa sih sekedar nyuruh orang buat, udahlah move on aja? Atau mendiagnosis diri sendiri modal artikel internet itu selalu gagal total? Jawabannya sederhana, karena kesehatan mental nggak bekerja sesederhana itu. Dalam pembahasan kita kali ini, kita bakal ngebongkar habis arsitektur asli dari pikiran kita, tentunya berakar dari wawasan klinis psikiater Dr. Elvin Gunawan. Kita bakal lihat sama-sama kenapa struktur kejiwaan kita ini jauh lebih mekanis, jauh lebih kompleks dari yang selama ini kita bayangkan. Oke, kita masuk ke bagian pertama, ilusi diagnosis mandiri, realitas versus tren sosial. Sering banget kan kita kecampur aduk soal dua hal ini? Coba kita pisahin. Di satu sisi, kita punya reaksi stres akut. Habis ditinggal pacar, gagal ujian masuk kampus, adalah hal yang sangat amat wajar kalau Anda nangis bombay dan hancur berantakan selama 2 minggu. Itu respons manusiawi, bukan gangguan jiwa. Kesedihan itu ya memang harus diproses, dinikmati rasa sakitnya. Tapi di sisi lain, kita punya depresi klinis. Nah, ini beda level. Mengubah rasa duka yang sifatnya sementara jadi label gangguan permanen, itu cuma ilusi yang diciptain sama tren sosial kita aja. Jadi biar nggak salah kaprah lagi, anatomi sebenarnya dari depresi klinis itu kayak gimana sih? Menurut Dr. Elvin, harus ada 3 elemen utama yang saling mengunci. Pertama, kesedihan yang konsisten, benar-benar tanpa jeda selama minimal 2 minggu. Kedua, dan ini krusial banget, adalah anhedonia. Ini bukan cuma lagi sedih, ini tuh kondisi di mana hobi yang biasanya paling bikin Anda happy, tiba-tiba terasa hambar, mati rasa, kosong. Dan ketiga, penurunan energi yang drastis. Fisik Anda tuh kayak baterai bocor, bener-bener nggak bisa berfungsi normal. Kalau ketiga hal ini aktif barengan, nah barulah kita berhadapan dengan depresi klinis. Lanjut ke bagian 2, anatomi kejiwaan. Karena ini jauh lebih dari sekedar apa yang ada di pikiran. Pernah dengar orang bilang, itu mah cuma ada di kepalamu aja. Nah, struktur ini benar-benar ngehancurin mitos itu. Kejiwaan kita itu punya 5 lapisan yang harus nyambung dan selaras secara sempurna, biologis, psikologis, sosial, kultural, dan spiritual. Ini yang namanya model biopsikososial. Jadi kesehatan mental Anda tuh bukan cuma soal disuruh mikir positif, ini soal gimana kondisi fisik Anda berinteraksi dengan lingkungan pertemanan dan sistem kepercayaan Anda. Kalau satu aja dari fondasi ini rubuh, seluruh keseimbangan mental Anda bakal ikut berantakan. Dan kalau kita bedah khusus di lapisan biologis, fakta tersembunyinya lumayan bikin kaget loh. Ambil contoh obesitas. Ini bukan cuma soal ukuran celana yang makin sempit. Obesitas itu secara fisik memicu peradangan sistemik di tubuh yang ujung-ujungnya bikin inflamasi kronis di otak. Dan tebak apa? Itu bisa langsung memicu depresi. Terus hal sesepele sugar crash. Siang makan manis-manis kebanyakan, terus sorenya gula darah drop drastis. Tubuh langsung kelelahan parah. Di momen itu, kalau Anda kena tekanan dikit aja, misal disindir atasan, reaksi stres yang tadinya biasa aja bisa meledak jadi kondisi depresif. Tuh kan, tubuh Anda benar-benar memprogram pikiran Anda. Kita masuk ke bagian 3, akar trauma. Tentang rasa malu dan rasa bersalah. Kalau kita tarik mundur ke masa kecil, masa di mana mental kita lagi dibentuk, Dr. Elvin ngegarisbawahi ada 2 pemicu emosional utama yang lahir dari, kegagalan pola asuh. Coba perhatiin 2 jalur ini. Jalur pertama itu shame atau rasa malu. Bayangin ada anak kecil tantrum di mall, bukannya ditenangin, malah dipermaluin atau diketawain sama orang tuanya di depan umum. Pola ini memprogram mereka tumbuh jadi orang dewasa yang isinya cuma cemas dan perfeksionis ekstrim, karena takut banget dikritik. Di
jalur satunya lagi, ada guilt atau rasa bersalah. Anak yang selalu dibikin ngerasa kurang terus atau salah terus, pas gede rentan banget ngembangin respons depresi yang kronis. Lanjut ke bagian 4, bahaya tersembunyi. Khususnya saat menghadapi kepribadian manipulatif. Nah, waktu struktur mental kita udah keburu retak karena shame atau guilt di masa kecil tadi, kita jadi sasaran super empuk buat ancaman dari luar. Yang paling bahaya, NPD, Narcissistic Personality Disorder. Jangan salah kaprah, ini bukan sekedar temen tongkrongan yang caper atau narsis suka selfie. Secara klinis, ini adalah gangguan kepribadian klaster B. Inti dari mereka tuh egosentrisme yang ekstrim, nol besar dalam hal empati, dan jago banget memutarbalikkan fakta, biar mereka yang kelihatan jadi korban. Mereka nggak main pakai aturan akal sehat kita, mereka tuh kayak lintah yang nguras habis energi mental orang-orang di sekitarnya. Buat ngasih gambaran seberapa gila manipulasinya, ada satu kutipan asli dari seorang pasien yang bikin geleng-geleng kepala. Bayangin, ada orang ketahuan selingkuh, bukan sekali, tapi 4 kali. Dan tebak apa responsnya pas ketahuan? Bukannya minta maaf, dia natap mata pasangannya terus bilang, "Kamu sih bikin di rumah nggak nyaman." Gila kan? Ini adalah gaslighting tingkat dewa. Mereka secara sadar ngelempar kesalahan atas perselingkuhan mereka sendiri ke pasangannya, nalain gimana pasangannya ngurus rumah. Berhadapan sama individu kayak gini bener-bener butuh mental sekuat baja, karena mereka bakal ngobrak-ngabrik realitas waras Anda secara sistematis. Bagian 5. Mengasuh resiliensi. Kenapa ini jauh lebih dari sekedar memberi kenyamanan? Berhubung dunia di luar sana itu isinya tantangan dan gak jarang ketemu orang manipulatif kayak tadi, kita nggak bisa nerapin pola asuh yang cuma fokus bikin anak ngerasa nyaman terus. Trend conscious parenting kadang suka kelewat batas, sampai lupa ngajarin anak cara bertahan hidup. Kita harus ngebangun fondasi yang kokoh lewat 4 tahap emosi ini. Stop, think, act, reflect. Sesekali, biarin anak rasa frustrasi. Ajarin mereka ngasih nama emosi mereka dengan tepat, lalu biarin mereka nyari solusi sendiri. Kemampuan buat merespons trauma, bukan malah menghindarinya terus-terusan, itulah yang bikin arsitektur mental mereka nanti jadi kebal dan gak gampang goyah. Dan akhirnya, bagian 6, menuju pertumbuhan, transformasi pasca trauma. Pada akhirnya, esensi dari menjaga kesehatan mental itu bukan cuma soal gimana caranya supaya kita kebal dari rasa sakit. Konsep paling mind-blowing yang wajib Anda bawa pulang dari pembahasan ini adalah post-traumatic growth. Ini adalah momen di mana, kaca mental Anda mungkin hancur lebur karena trauma, diputusin atau dikhianatin. Tapi dari pecahan kaca itu, Anda ngebangun struktur baru yang jauh lebih kuat. Anda nggak cuma sekedar kembali ke keadaan semula sebelum trauma itu terjadi. Anda secara aktif manfaatin krisis itu buat berevolusi, buat lebih paham siapa diri Anda dengan empati dan ketahanan yang naik level. Jadi, kalau kita udah sadar bahwa mental kita dibentuk sama biologi tubuh, luka masa kecil, dan cara kita ngerespon orang-orang manipulatif di luar sana, kita bakal nyadar satu hal penting. Kitalah yang pegang kendali atas cetak birunya. Pertanyaannya sekarang bukan lagi seberapa cepat Anda bisa ngasih label atau mendiagnosis rasa sakit Anda. Tapi dengan realitas hidup yang pastinya bakal terus ngasih konflik, gimana cara Anda merancang ulang bangunan mental Anda? Gimana cara Anda mengubah trauma itu menjadi kekuatan terbesar yang Anda miliki? Coba pikirin itu sejenak. Arsitektur pikiran Anda nunggu buat dibangun kembali. Terima kasih udah nongkrong bareng di sesi ini, sampai jumpa.